Awal cerita di Universitas Linceng. Kinli, MC kita, menjemput adik iparnya yang bernama Chu Zitan. Chu Zitan yang tidak suka kepada Kinli berkata, "Kenapa orang bisu sepertimu menjemputku?" Karena tidak ditanggapi oleh Kinli, Chu Zitan berteriak, "Kinli, bisa tidak kau tidak mempermalukan diri sendiri?" Sambil berjalan ke arah mobil, Chu Zitan melempar tasnya ke Kinli dan berkata, "Benar-benar menyusahkan keluarga." Sambil menunjuk ke arah Kinli, Chu Zitan berkata lagi, "Cepat jalan, jangan membiarkan teman kelasku melihat kita." Di perjalanan pulang, Chu Zitan berkata lagi kepada Kinli, "Lain kali jangan menjemputku. Aku tidak mau mempermalukan diri sendiri." Kinli yang menyetir gemetar karena marah oleh ucapan adik iparnya tersebut. Singkat cerita, sampailah ke kediaman keluarga Chu yang terdapat tamu yang lagi berbincang bersama ibu mertuanya, yang ternyata adalah teman semasa kecil istri Kinli yang bernama Liu Minghao yang selesai belajar di luar negeri. Liu Minghao bertanya kepada ibu mertua Kinli, "Bibi, di mana King Yin?" Yang tidak lain adalah istri Kinli. Ibu mertua Kinli menjawab, "Dia masih di perusahaan, belum pulang." Lalu Liu Minghao bertanya, "Di mana Kinli?" ke ibu mertuanya. "Kenapa sih orang bisu seperti Kinli bisa mendapatkan wanita cantik seperti King Yin?" Ibu mertua Kinli menjawab, "Dia baru saja pulang menjemput Chu Zitan." Lalu menambahkan, "Aku akan menyuruh King Yin untuk menceraikannya." Sambil berdiri, ibu mertua Kinli berteriak, "Kinli, cepat ke bawah, temui tamu." Chu Zitan yang berada di depan kamar Kinli berkata, "Kinli, apa kamu tidak dengar ibu memanggilmu?" Karena tidak sabar, Chu Zitan ingin masuk ke kamar Kinli untuk menyeretnya keluar. Kinli yang tidak memakai pakaian sambil berlatih tidak tahu kalau adik iparnya melihat dia tidak pakai baju. Dia terkejut lalu lari sambil berteriak, "Dasar mesum, kenapa tidak pakai baju?" Kinli yang asik berlatih pelan-pelan membuka matanya sambil mengingat kenapa dia bisu. Karena ilmu yang diajarkan oleh orang tua asing itu mengharuskan Kinli untuk tidak berbicara selama 10 tahun. Dan Kinli sudah di kediaman Chu selama 1 tahun. Sambil menangis karena bahagia, akhirnya Kinli selesai menjalani pelatihan tidak berbicara selama 10 tahun. Kini dia boleh berbicara lagi. Ibu mertua Kinli yang marah karena tidak direspon terus berteriak kepada Kinli. Lalu Kinli bergegas ke bawah untuk bertemu dengan Liu Minghao. Sesampainya di bawah, dengan sombongnya Liu Minghao berkata, "Kau Kinli kan? Aku Liu Minghao." Liu Minghao menjabat tangan Kinli dengan mencibir, "Aku dengar kau bisu dan dinafkahi oleh istrimu. Dasar anak cacat." Kinli hanya diam tidak menjawab. Liu Minghao menambahkan, "Kau masuk keluarga Chu untuk harta keluarga Chu kan?"
kau tidak pantas mendapatkannya. Aku bisa memberimu uang dan kau bisa keluar dari keluargaku. Qin Li tidak menjawab, hanya memeras tangan Liu Minghao. Lalu Qin Li berkata untuk pertama kalinya, "Bacot, ada apa dengan adik ipar Qin Li?" Dan ibu mertuanya terkejut mendengar Qin Li bisa berbicara. Liu Minghao marah karena merasa dibodohi oleh Qin Li, berkata, "Kau bisa berbicara, tapi kau berpura-pura bisu. Apa kau tidak malu menipu Qin Yin?" Qin Li tidak menjawab, hanya memeras tangannya lagi. Mertua Qin Li marah karena tindakannya, lalu berteriak, "Qin Li, cepat hentikan!" Tiba-tiba ada telepon, yang ternyata HP Zhu Zitan berdering. Lalu dia mengangkatnya dan ternyata telepon dari perusahaan kakaknya, yang katanya kakaknya ada masalah, mau ditangkap oleh polisi. Qin Li yang terkejut bertanya kepada Zitan, "Ada apa dengan kakakmu?" Zitan menjawab, "Terjadi masalah pada perusahaan kakak dan dia akan ditangkap oleh polisi." Qin Li lalu ingin bergegas menuju ke perusahaan untuk membantu Qin Yin. Ibu mertua Qin Li berteriak kepadanya untuk tidak ke perusahaan dengan berkata, "Qin Li, cepat kembali ke kamar, jangan mempermalukanku." Tetapi Qin Li tidak memperdulikannya. Liu Minghao yang kesakitan sambil memegang tangannya bertanya kepada ibu mertua Qin Li, "Bibi, ada apa dengan Qin Yin?" Ibu mertua Qin Li menjawab, "Ada masalah dengan perusahaan Qin Yin dan polisi ingin membawa Qin Yin." Lalu Liu Minghao berkata lagi, "Tidak perlu khawatir, saya punya beberapa koneksi. Qin Yin bisa diselamatkan. Ayo kita ke sana untuk melihat situasi." Ibu mertua Qin Li hanya menjawab, "Iya." Singkat cerita, sudah tiba di perusahaan istri Qin Li. Istri Qin Li yang ada di sana dimarah-marahi oleh seorang wanita dan mengancam akan memasukkannya ke penjara, atau dia bisa mengganti rugi 1 juta yuan karena merusak wajahnya. Qin Yin hanya diam tidak menjawab, tetapi ibu Qin Yin tidak terima karena dituntut terlalu tinggi. Pada saat ini Liu Minghao dengan angkuhnya berjalan mendekat dan berkata, "Ibu, banyak orang yang memakai kosmetik ini, tapi hanya kamu yang memiliki masalah." Lalu dia menambahkan dengan sedikit mengancam, "Saya kebetulan kenal dengan jenderal kepolisian." Tetapi wanita itu menjawab, "Jenderal kepolisian? Aku beritahu padamu, namaku Liu Wan dan Liu Zeng adalah sepupuku. Dia adalah gubernur Yangchen." Liu Minghao dan ibu mertua Qin Li kaget beserta Qin Li dengan kabar tersebut. Liu Minghao yang takut dengan latar belakang wanita itu lalu menjawab, "Itu tidak ada urusannya denganku. Lagi pula Bu Liu Wan adalah pelanggan." Pada saat inilah Qin Li, MC kita, berjalan mendekat dan berkata, "Bu, bisa minta waktunya sebentar?"
Lalu dia menambahkan, kalau saya bisa menyembuhkan jerawat di wajah Anda selama 10 menit ke depan, hentikan masalah ini. Bagaimana?